Shalom saudara yang dikasihi Kristus. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini untuk kami, sehingga kami boleh bangun dan dalam keadaan sukacita. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kami mohon berkati hati dan pikiran kami. Amin. Renungan untuk kita hari ini tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Perdinggan bahasa do Jehovah mida akan marhapo santu ibana. Mida tordinina mengelului ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, seseorang mungkin tahu secara teori bahwa Tuhan adalah penghibur. Namun sebelum mengalami duka cita, pengetahuan itu hanya ada di pikiran. Tapi ketika ia kehilangan orang yang dikasihi dan kemudian merasakan penghiburan Tuhan yang nyata, pengetahuannya berubah menjadi pengalaman iman. Secara manusiawi kita sering mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan hidup kita. Ketika dalam keadaan sulit, masa-masa sulit, ketika doa kita belum dijawab Tuhan, kita berkata, Tuhan itu tidak baik. Tapi sebaliknya ketika doa kita dijawab, kita berkata, Tuhan itu baik. Tapi melalui firman Tuhan hari ini dalam kitab Ratapan, Nabi Yeremia mengakui kebaikan Tuhan justru ketika bangsanya sedang mengalami hukuman dan penderitaan. Artinya kebaikan Allah adalah bagian dari karakternya, bukan dari situasi yang kita alami. Allah tetap baik bahkan ketika kita belum memahami jalannya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa berkat terbesar bukanlah jawaban atas masalah kita, melainkan perjumpaan kita dengan Tuhan sendiri. Sehingga kadangkala Tuhan mengizinkan masa-masa sulit agar kita semakin mengenalnya secara pribadi. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin timbul pertanyaan, lalu mengapa Tuhan mengizinkan masa sulit itu terjadi dalam kehidupan kita? Bukan karena Tuhan senang melihat manusia menderita, karena Alkitab juga mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Namun dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, penderitaan menjadi bagian dari realitas kehidupan manusia. Seringkali ketika hidup kita berjalan lancar seperti yang saya katakan tadi, manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kita merasa kuat, merasa mampu dan tidak membutuhkan Tuhan secara mendalam. Tapi ketika kehilangan, ketika sakit menghampiri, kegagalan, dan kekecewaan datang ke dalam kehidupan kita, kita pun mulai menyadari keterbatasan kita. Dalam keadaan itulah banyak orang mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan serius, dan mencari Tuhan dengan kerinduan yang lebih besar. Maka bukan penderitaan itu sendiri yang baik, bukan menjadi penderitaan itu yang baik, tetapi Allah dapat memakai penderitaan untuk membawa kita, untuk membawa manusia semakin dekat kepadanya. Saudara yang terkasih, sebelum penderitaan, Yeremia mungkin sudah mengetahui kasih setia Tuhan. Namun di tengah penderitaan ia mengalami bahwa kasih setia itu tetap ada, bahkan ketika segala sesuatu yang lain telah hilang. Inilah yang dimaksud mengenal Tuhan secara pribadi. Inilah yang dimaksud mengenal Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu tetap baik dalam setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita harus mencari penderitaan, bukan juga berarti setiap penderitaan adalah hukuman Tuhan. Melainkan ketika masa sulit datang, Tuhan dapat menggunakannya untuk memperdalam iman dan memperkenalkan dirinya lebih nyata kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kitab Ratapan ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi ini adalah ratapan, jeritan hati umat yang bergumul memahami mengapa Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi.
maka ratapan pasal 3 ini merupakan pusat kitab itu sendiri, pusat dari kitab ini. Kata baik di sini dalam bahasa Ibrani adalah tov, yang berarti bukan sekedar baik kita maksud yang kita sering melontarkan kepada manusia yang ada dalam pikiran kita, tapi kata baik yang di sini yang dimaksud ialah berguna, penuh berkat, baik, indah, dan membawa kehidupan. Pernyataan ini sangat mengejutkan karena diucapkan ketika segala sesuatu tampak menunjukkan kebalikannya. Saat Yerusalem hancur, bait Allah runtuh, bangsa itu terbuang, namun penulis tak mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ini menunjukkan bahwa kebaikan Allah tidak ditentukan oleh keadaan manusia. Maka, jangan sesekali kita mengukur kebaikan Tuhan dari keadaan kita, tapi ukurlah keadaanmu dari kebaikan Tuhan. Jika hari ini hidup saudara sedang baik-baik saja, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun jika hari ini kita sedang mengalami pergumulan, mengalami berbagai masalah, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kebaikan Tuhan tidak bergantung pada apa yang kita alami. Tuhan tetap baik ketika doa kita belum dijawab. Tuhan tetap baik ketika air mata kita masih mengalir terus-menerus. Tuhan tetap baik ketika jalan hidup terasa gelap dan tidak pasti. Oleh karena itu, tetaplah berharap kepadanya, tetaplah mencari Dia, sebab di dasar pengharapan kita, melainkan Allah yang setia, dan selama Tuhan tetap menjadi Tuhan, kita masih memiliki alasan untuk berharap. Karena orang yang mengenal kebaikan Tuhan akan tetap percaya, bahkan ketika ia belum melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu dan mencari wajah-Mu. Pada saat ini kami datang dengan segala kelemahan dan pergumulan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau tetap baik, sekalipun keadaan hidup kami belum berubah. Ketika langkah kami terasa berat, kuatkanlah kami. Ketika kami lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika kami hampir menyerah, ingatkan kami bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Biarlah setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami pulang dengan keyakinan yang baru bahwa tidak ada keadaan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Mampukan kami untuk terus mencari Engkau, berharap kepada-Mu dan hidup dalam ketaatan kepada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber